Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Jadi video aku kali ini aku bakalan ngejelasin ke kalian apa itu emergency fund, kenapa kita harus membuat emergency fund, berapa dana yang disiapkan untuk dana darurat atau emergency fund. Tapi sebelum lanjut ke videonya, please subscribe dulu YouTube channel aku. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram aku. Dan kalau kalian suka, bisa kalian follow juga akun Instagram aku @desi. Nah, sebelum lanjut ke videonya dan kalian nonton apa itu emergency fund, aku punya informasi yang sangat-sangat penting buat kalian dan sayang banget buat kalian lewatin. Nah, buat kalian yang sering komen di kolom komentar kalau aku susah banget nih buat nabung, aku sering congkel tabungan aku. Nah, sekarang aku punya solusinya buat kalian semua. Solusinya adalah kalian bisa join di kelas finansial. Kelas finansial ini adalah kelas online yang dimana kita diajarin gimana cara mengelola keuangan dengan baik dan benar. Terus kita bakalan diajarin kunci sukses menabung. Kita bakalan diajarin gimana cara menabung dengan baik dan benar. Terus kita juga bakalan dikasih tahu apa tujuan kita menabung yang sebenarnya. Ini selain dapat ilmu-ilmu baru tentang mengelola keuangan, kita juga bakalan dapat teman baru. Terus kita juga dapat ilmu-ilmu baru. Terus kita bakalan diajarin gimana cara dapat penghasilan. Jadi buat kalian semua perempuan yang di luar sana yang pengen bisa mengelola keuangan dengan baik yang benar, kalian harus bisa join di kelas financial ini. Dan kalau kalian tertarik, langsung aja hubungi nomor WhatsApp ini di Kak Munira, atau langsung aja mampir ke Instagramnya kalian ke poin. Dan kalau kalian tertarik, langsung aja join di kelas finansialnya karena ini tuh sangat-sangat bermanfaat banget. Kalian jangan khawatir uang pendaftarannya itu kemahalan, karena uang pendaftarannya itu cuma 34.000 plus dengan sedekah plus dengan fasilitas yang akan kita dapatkan. Lanjut ke videonya. Jadi di sini aku bakalan jelasin apa itu emergency fund atau dana darurat. Di emergency fund atau dana darurat itu adalah dana yang disiapkan untuk kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Di dana darurat atau emergency fund ini beda ya dengan tabungan. Kalau tabungan itu kita siapkan untuk membeli sesuatu atau misalnya membangun rumah. Tapi kalau dana cadangan atau dana darurat itu kita siapkan untuk kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Berapa sih nominal uang yang harus disisihkan ke dalam dana darurat atau emergency fund? Kalau aku itu nggak nentuin berapa, jadi tergantung penghasilan aku. Jadi misalkan aku punya penghasilan 50.000 untuk aku tabung di tabungan utama aku, jadi nanti untuk dana darurat aku itu aku masukin sebanyak 20.000 ke dalam dana darurat aku. Jadi kalian sesuaiin aja berapa uang yang bakalan kalian masukin, pokoknya tergantung kalian aja. Atau kalian bisa nentuin sendiri jumlah uang yang bakalan kalian masukin ke dalam celengan dana darurat kalian. Nah, kenapa sih kita harus mempersiapkan yang namanya dana darurat atau emergency fund? Jadi buat kalian yang mikir aku kan masih belum nikah ya, aku kan masih anak sekolah, masih kuliah, mahasiswa, jadi nggak perlu untuk mempersiapkan dana darurat. Nah, di sini aku udah pernah cerita di video aku sebelumnya, aku udah lupa itu video apa, tapi aku udah pernah cerita. Jadi waktu kuliah itu, sebelum aku mempersiapkan dana darurat, uang aku itu habis. Pokoknya habis, sisa uang makan. Tiba-tiba dari kampus itu disuruh buat print banyak banget, nggak tahu print apa. Aku nggak punya uang di situ, jadi nggak tahu mau pakai uang apa. Aku juga nggak punya uang tabungan, uang darurat aku juga nggak punya, sisa uang makan. Nah, ujung-ujungnya akhirnya aku ngutang. Nah, di situ akhirnya aku mikir gimana nih aku supaya pas ada kebutuhan mendadak atau mendesak gitu, aku tuh nggak pusing lagi. Nah, akhirnya aku punya ide, akhirnya aku buat
dana darurat dan rajin-rajin menabung. Jadi pas aku butuh dan ada kebutuhan yang sangat mendesak, akhirnya aku bisa pakai dana darurat aku terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kalian anak sekolah yang masih SMP atau SMA, tiba-tiba HP kalian rusak, terus mama kalian nggak punya uang, pas aja nggak punya uang di situ, padahal kita butuh banget yang namanya HP karena lagi belajar di rumah kan. Nah, kalian bisa pakai dana darurat itu untuk memperbaiki HP kalian, jadi nggak perlu nyusahin orang tua lagi. Nah, apa sih keuntungan dari menyiapkan dana darurat atau emergency fund? Nah, keuntungannya adalah tiap kita ada masalah atau punya sesuatu yang harus dibiayai dengan dana yang lebih besar, kita bisa pakai dana darurat kita yang udah kita simpan di jauh-jauh hari tanpa mengambil uang tabungan utama kita. Nah, itu dia tentang emergency fund yang aku ketahui. Jadi kalian udah tahu kan apa itu emergency fund atau dana darurat, kenapa kita harus mempersiapkan dana darurat, berapa sih uang yang harus kita sisihkan untuk menabung atau untuk dana darurat. Apa sih keuntungan kalau kita mempersiapkan jauh-jauh hari dana daruratnya? Kalian udah tahu kan semuanya. Nah, sekarang aku bakalan bikin tabel emergency fund. Nah, tabel emergency fund ini ada 31 kotak dan kita bakalan nabung uang kembalian sebesar 20.000. So, kalian lihat aja. Kalau misalkan uang 20.000 ini terlalu besar, kalian bisa ganti 5.000 atau 10.000. Jadi intinya tiap kalian punya uang kembalian nominal uang yang udah kita tentuin, kalian langsung masukin ke dalam celengan. Nah, setelah kalian berhasil buat nabung uang 20.000 misalnya, kalian bisa langsung tandai atau beri tanda checklist di setiap kotaknya. Nah, di sini aku udah bikin mood gitu. Jadi, mood kalian hari ini itu kalian bisa tulis sesuai warnanya apa aja. Pokoknya seru-seruan gitu biar tabungannya atau emergency fund-nya itu nggak bosanin. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube aku. Terima kasih sudah menonton video aku sampai habis. Semoga video aku ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku. Jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa juga untuk mampir ke Instagram aku @desi. Nah, buat kalian yang udah nonton sampai menit akhir ini, kalian bisa komen di bawah. Selanjutnya aku bakalan bikin konten apa lagi, tentang apa lagi nanti aku buatkan. Kalian bisa komen aja, komen sepuasnya, terserah kalian mau komen apa. Yang penting yang jangan yang aneh-aneh ya. Pokoknya kalian komen aja di bawah, silahkan.